marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, yaitu nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat ini. Salawat serta salam semoga tidak lupa dan selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Hari ini Rabu 25 Juni 2025 kita melakukan rapat di Aula MA Al-Mashkuriyah. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah MA Al-Mashkuriyah yaitu Ibu Mila, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru sekalian. Agar rapat kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah MA Al-Mashkuriyah, sekaligus dilanjutkan pada pembahasan rapat hari ini. Kepada Ibu Mila dipersilakan. Terima kasih banyak kepada Ibu Ayu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang saya hormati Ibu Kanita selaku guru di bidang humas. Yang saya hormati Bapak Anwari selaku guru di bidang teknologi informasi, serta yang saya hormati para ibu-ibu guru semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Adapun adanya kita berkumpul di ruangan ini tidak lain tidak bukan, yaitu kita akan membahas apa yang sudah kita rencanakan, yaitu terkait strategi pemasaran sekolah MA Al-Mashkuriyah dalam meningkatkan jumlah pendaftar penerimaan peserta didik baru pada tahun 2025. Semoga rapat kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawakan hasil yang bermanfaat bagi sekolah kita. Amin. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak dan Ibu guru sekalian, bahwa sekolah kita pada tahun 2023, tepatnya di 2 tahun yang lalu, yang mendaftar di sekolah ini hanya sekitar 200 siswa saja. Sedangkan di tahun 2024 kemarin justru malah menurun setengahnya, yaitu 100 siswa. Dengan begitu, saya menyadari bahwa masyarakat yang berminat ke sekolah kita sangat menurun jauh. Padahal daya tampung sekolah kita pada setiap tahunnya yaitu 300 siswa. Maka dari itu, saya mengadakan rapat untuk menganalisis strategi yang paling efektif untuk kita lakukan dalam mengatasi permasalahan ini. Berbicara mengenai strategi, maka kita perlu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang ada di sekolah kita ini. Saya ingin tahu Ibu Kanita, bagaimana tanggapan Ibu? Baik, mohon izin menjawab, Bu. Sesuai dengan yang Ibu Mila bilang, bahwa kita perlu mengidentifikasi terlebih dulu, di mana sejauh ini saya dapatkan sesuai dengan data. Berikut datanya akan saya bacakan. Di antaranya adalah yang pertama, yang menjadi kekuatan bagi sekolah kita adalah sekolah kita ini memiliki kelebihan dari segi fasilitas dan sarana-prasarana yang memadai, serta tenaga pendidik seperti guru dan tenaga pendidikan seperti staf yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya, yang menjadi kelemahan bagi sekolah kita yaitu sekolah kita ini menjadi kurang diminati oleh calon orang tua siswa karena bagi mereka biaya yang terlalu mahal. Selanjutnya, yang menjadi peluang adalah siswa bisa mendapatkan ilmu yang setara dengan biaya yang telah mereka keluarkan dan lebih dibimbing dalam mempersiapkan ke perguruan tinggi nanti. Dan yang terakhir adalah ancaman. Yang menjadi ancaman bagi sekolah kita adalah munculnya sekolah-sekolah baru dengan biaya sekolah yang lebih murah. Seperti itu, Bu. Terima kasih Ibu Kanita atas laporan analisisnya.
Dengan adanya laporan ini, kita semua dapat memahami bahwa benar kita harus menyiapkan dan menerapkan strategi pemasaran sekolah kita untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2025 ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, apakah ada keluhan dari orang tua siswa di tahun-tahun lalu yang memungkinkan sebab penurunan jumlah pendaftar dari tahun-tahun sebelumnya? Izin menyampaikan Bu, dari beberapa orang tua calon siswa yang berkunjung ke sekolah kita pada tahun 2023 dan 2024 lalu, ada yang menyampaikan bahwa ia ingin sekali menyekolahkan anaknya di MA Al-Masyuriyah. Tetapi mereka ini merasa keberatan dengan adanya kebijakan di mana mengharuskan untuk melunasi semua biaya pendaftarannya. Mereka meminta keringanan untuk diadakan DP 50% terlebih dulu, kemudian sisanya dibuat dalam bentuk angsuran. Seperti itu, Bu. Jadi begitu kendalanya, Bu. Di mana para orang tua siswa meminta untuk dibuat sistem DP 50% dan sisanya dibuat dalam bentuk angsuran ya. Ya sudah, untuk sistem pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk angsuran, tetapi saya tetap membuat kebijakan di mana kita harus membuat surat pernyataan tertulis dengan materai 10.000 dan orang tua siswa akan menandatanganinya sebagai bentuk perjanjian untuk melunasinya dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi bisa dicicil sebanyak 3 kali. Kemudian untuk Bapak Anwari, bagaimana pendaftaran online di website sekolah? Apakah pada tahun 2023 dan 2024 terdapat kendala dan berapa target kita untuk calon pendaftar pada pendaftar online, Bapak? Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin untuk pendaftaran secara online pada tahun 2023 itu yang mendaftar secara online baru 30 siswa. Sedangkan untuk kunjungan website sekolah hanya mencapai 20 viewers saja. Adapun pendaftaran secara online pada tahun 2024 itu yang mendaftar secara online 15 siswa. Sedangkan untuk kunjungan website sekolah hanya mencapai 8 viewers saja. Hal ini terlihat jelas bahwa kita mengalami penurunan yang perlu kita atasi. Lalu untuk target pada tahun ini yang mendaftar secara online yaitu dengan 100 siswa yang terdaftar. Sedangkan pada pendaftaran secara offline sebesar 200 siswa yang mendaftar untuk target pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2025. Wah, ini pendaftaran secara offline maupun online pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan semua ya. Saya kira di antara salah satunya ada peningkatan sedikit. Bagaimana jika kita melakukan pembagian brosur sekolah secara offline maupun online sebagai bentuk langkah atau tahapan kita dalam proses penerimaan peserta didik baru ini? Karena pada tahun-tahun sebelumnya kita hanya menggunakan sosialisasi secara online saja, yang dikarenakan kita merasa zaman sekarang sudah canggih dan semua sistem yang akan mengatur. Namun untuk pelaksanaan ini kita perlu melakukan metode-metode yang lalu, yaitu dengan menyebarkan brosur atau sosialisasi secara offline. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu guru sekalian? Saya sangat setuju. Kita lakukan pembagian brosur ini dan saya akan melakukannya di sosial media sekolah kita, serta saya akan mengupdate tampilan-tampilan di website agar menjadi lebih menarik lagi. Iya Bu, saya juga setuju dan saya akan melakukan gerakan sebar brosur di sekolah-sekolah SMP karena target utama kita adalah siswa-siswi SMP kelas 9. Adapun isi dari brosur tersebut mengenai program ekstrakurikuler, rincian biaya pendaftaran dan batas waktu pendaftaran. Baik, untuk lampiran tersebut boleh dibacakan Ibu Kanita? Baik Bu, untuk rincian biaya pendaftaran PPDB di MA Al-Masyuriyah tahun 2025 yaitu untuk formulir pendaftarannya kita gratis dan untuk psikotes dan wawancara itu sebesar 200.000. Untuk dana satuan pendidikan itu ada 2 juta rupiah. Untuk SPP di bulan September atau awal masuk itu ada 200.000 rupiah. Untuk biaya MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah itu ada 120.000 rupiah. Untuk kegiatan OSIS dalam 1 tahun itu ada 200.000 rupiah. Dan untuk program ekstrakurikuler itu ada 280.000 rupiah.
dan totalnya sebesar 3 juta rupiah. Untuk pembagian brosur ini, saya akan meminta siswa kelas 11 untuk membagikannya kepada teman-teman atau tetangga-tetangga mereka, Bu. Dan saya juga punya saran, Bu. Bagaimana jika di antara siswa kelas 11 yang berhasil mengajak calon siswa untuk mendaftarkan ke sekolah kita, maka siswa tersebut kita berikan komisi sebagai tanda terima kasih ke mereka, Bu. Ya Bu, saya setuju dengan Bu Najwa. Saya juga bisa meminta anak-anak OSIS untuk melakukan pembagian brosur dan juga membuat video-video menarik untuk mempromosikan sekolah kita, Bu. Yang dimana anak-anak OSIS dan siswa kelas 11 melakukan penyebaran melalui gerak jalan. Jadi, sambil mereka melakukan gerak jalan, mereka juga melakukan sosialisasi penerimaan peserta didik baru untuk sekolah kita. Terima kasih atas idenya Ibu Guru sekalian. Untuk itu, bisa segera dilaksanakan saja ya gerakan pembagian brosur dan pembuatan video sekolah kita. Untuk pembuatan brosurnya bisa tolong dibuatkan oleh Bapak Anwari ya, karena beliau ini yang paling mengerti nih terkait edit mengedit. Lalu terkait timeline kegiatan kita ini bisa dibacakan kembali bukan Nita? Untuk timeline PPDB Al-Mashkuriyah tahun 2025 sudah ada, Bu. Berikut akan saya bacakan terlebih dulu. Yang pertama, tanggal 26 Juni tahun 2025 kemarin, kita membuka portal website untuk pendaftaran online dan offline. Untuk websitenya yaitu maalmashkuriyah.co.id. Selanjutnya, tanggal 26 Juli tahun 2025, hari terakhir pendaftaran baik secara offline maupun online. Lanjut, tanggal 27 sampai 31 Juli tahun 2025, pihak sekolah melakukan verifikasi data dan administrasi siswa yang mendaftar. Selanjutnya di tanggal 1 Agustus tahun 2025 yaitu pengumuman jadwal tes calon peserta didik baru yang akan diinformasikan melalui media sosial sekolah dan website sekolah kita. Selanjutnya tanggal 4 sampai 6 Agustus tahun 2025 pelaksanaan tes calon peserta didik baru. Kemudian, tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2025, panitia PPDB melakukan penilaian terhadap tes yang telah dikerjakan oleh calon peserta didik baru. Tanggal 9 Agustus tahun 2025, yaitu pengumuman hasil seleksi peserta didik baru MA Al-Mashkuriyah tahun 2025. Tanggal 11 sampai 15 Agustus tahun 2025, yaitu melakukan pendaftaran ulang bagi peserta didik baru. Kemudian tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 2025 melakukan orientasi siswa dalam bentuk kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, tanggal 1 September tahun 2025 yaitu mulai kegiatan pembelajaran untuk peserta didik baru. Baik, sangat bagus dan detail. Lalu terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini, apakah ada pembaharuan visinya dari tahun kemarin, yang dimana visi tersebut menjadi harapan kita dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ini? Bagaimana? Apakah ada? Baik, Bu Kanita, sudah bagus, terima kasih. Dalam persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, kira-kira apa yang kalian butuhkan untuk perlengkap pelaksanaan sehingga saya dapat mengetahui anggaran biaya yang akan dikeluarkan Bapak Ibu? Berikut ini adalah dokumen terkait anggaran, Bu. Akan saya bacakan lampirannya. Yang pertama ada total dana awal sebagai pemasukan untuk kegiatan. Yang pertama ada cetak formulir pendaftaran dan ATK pendukung, jumlahnya 250.000. Yang kedua ada cetak dan distribusi brosur, banner dan spanduk, totalnya 800.000. Ada biaya dokumentasi dan publikasi 300.000, biaya promosi digital dan media sosial serta proteksinya 350.000. Terus yang terakhir ada konsumsi dan snack untuk panitia PPDB 500.000. Total dana akhir sebagai pengeluarannya ada 2.200.000, yang dimana total awalnya itu ada 20 juta. Jadi 20 juta diambil 2.200.000 jadi 17.800.000. Baik, ini sudah sangat bagus sekali
persiapannya. Jadi terkait anggaran kita menggunakan anggaran seperti tahun lalu saja ya. Dan sekiranya ada keperluan dari luar itu bisa langsung dikonfirmasikan kepada bendahara sekolah nantinya. Kemudian apakah ada tanggapan lain dari Bapak Ibu Guru? Izin menyampaikan Bu, sebenarnya untuk penggunaan website sekolah ini ada beberapa kendala, seperti orang tua calon siswa yang berada di luar kota dan ingin mendaftarkan anaknya, kemudian mereka itu akan bertanya terlebih dahulu melalui WhatsApp sekolah mengenai bagaimana mekanisme pendaftaran secara online di website ini. Nah, kendalanya adalah pihak sekolah kita merespon chat tersebut mulai dari yang paling bawah karena sesuai dengan urutan jangka waktu chat tersebut terkirim. Belum lagi saat hari libur sekolah, kita tidak mengaktifkan WhatsApp sekolah sehingga banyak dari mereka yang merasa kita lambat dalam menjawab chat mereka. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Anwari. Untuk permasalahan tersebut, kita tambah saja 2 guru untuk menjadi admin chat sekolah, di mana kita juga perlu menambahkan 2 nomor WhatsApp, sehingga jika nomor 1 lama dalam merespon, maka ada nomor lainnya yang bisa dengan cepat dihubungi. Mungkin untuk itu nanti akan dibantu oleh Ibu Najwa dan Ibu Fitri ya. Oh iya, untuk organisasi tim dalam penerimaan peserta didik baru sudah dibuatkan Bapak, Ibu? Baik Bu, untuk susunan kepanitiaan penerimaan peserta didik baru tahun 2025 di MA Al-Mashkuria. Untuk Ibu Mila sebagai ketua pelaksana, di mana bertanggung jawab dalam keseluruhan pelaksanaan PPDB tahun 2025. Untuk saya sendiri sebagai sekretaris, yaitu mencatat dan merekap data peserta didik baru, serta mempersiapkan bahan tes calon peserta didik baru. Untuk Ibu Najwa dan Bapak Anwari sebagai pemasaran, yaitu melakukan penyebaran informasi PPDB MA Al-Mashkuria tahun 2025, baik secara offline maupun secara online. Untuk Ibu Fitri sebagai bendahara, yaitu melakukan pencatatan keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran di PPDB tahun 2025. Dan untuk Ibu Ayunda sebagai administrasi, yaitu melakukan penerimaan berkas peserta didik baru dan menyerahkan kepada sekretaris, yaitu saya sendiri, serta mengurus kedatangan orang tua siswa untuk melakukan daftar ulang. Baik, sudah bagus. Untuk susunan organisasi panitia penerimaan peserta didik baru tahun 2025 ini, untuk pelaksanaannya, saya akan memonitori selalu dengan menanyakan kepada kepanitiaan terkait progres yang sudah dikerjakan. Serta saya akan memonitoring setiap minggu untuk menanyakan apa yang sudah didapat dan apa kendala yang ada. Sehingga jika di antara Bapak dan Ibu Guru terdapat kendala dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, bisa dikonfirmasikan langsung kepada saya agar lebih cepat teratasi masalahnya. Karena sekarang sudah masuk jam 11, maka saya akan cukupkan ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi untuk keputusan rapat hari ini yaitu untuk permasalahan negosiasi pembayaran, saya membuat kebijakan bisa dibayar 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan dan orang tua siswa mengisi serta menandatangani formulir perjanjian disertai materai 10.000. Untuk strategi pemasaran sekolah, kita mengadakan gerakan sebar brosur dan membuat video sekolah yang menarik dengan meminta bantuan para siswa dan anggota OSIS. Untuk strategi pemasaran sekolah, kita mengadakan gerakan sebar brosur dan membuat video sekolah yang menarik dengan meminta bantuan para siswa dan anggota OSIS. Yang ketiga, untuk permasalahan kendala pendaftaran secara online di website sekolah, yaitu slow respon dari pihak sekolah, maka kita akan menambahkan 2 guru dan 2 nomor WhatsApp untuk menghandle chat-chat yang masuk di WhatsApp. Selanjutnya, saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih Ibu. Baik, mungkin cukup sudah pada penghujung rapat kita hari ini. Dengan adanya kita di penghujung ini, maka rapat kita pada pagi hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah atas keputusan-keputusannya pada rapat hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dewan Guru yang telah hadir. Saya tutup rapat hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam